Lanjutan hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Cerita, Arif Sujana. Audiobook, novel silat. Bab 20. Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi nampaknya tengah menikmati keindahan suasana di Balai Guru itu. Sebelum ke Bukit Sembul, kita singgah ke Puri Dalem. Baginda Raja Indrakila telah merestui semua keputusanku, aku akan memperkenalkan dirimu kepadanya, berkata Dewa Bakula kepada Mahesa Amping. Terima kasih memperkenalkan diriku kepada penguasa Pura Indrakila ini, berkata Mahesa Amping perlahan. Sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya, Dewa Bakula telah meminta Mahesa Amping datang bersamanya ke Puri Dalem menghadap Baginda Raja Indrakila. Kami menunggu di pendapa ini, berkata Empu Dangka kepada Dewa Bakula dan Mahesa Amping yang tengah menuruni anak tangga pendapa Balai Guru hendak menghadap Raja Indrakila di Puri Dalem. Ki Arya Sidi dan Empu Dangka mengiringi langkah Mahesa Amping dan Dewa Bakula yang terlihat tengah berjalan menyusuri jalan setapak dan menghilang di sebuah tikungan jalan. Kehadiran Mahesa Amping adalah sebuah anugerah yang besar bagi Pura Indrakila, berkata Empu Dangka kepada Ki Arya Sidi di pendapa Balai Guru. Sepertinya berusaha mengisi kesunyian sejak ditinggal Mahesa Amping dan Dewa Bakula yang tengah menghadap di Puri Dalem Astana Raja Indrakila. Sebagaimana kehadirannya di Padepokan Panca Agni, berkata Ki Arya Sidi membenarkan perkataan Empu Dangka. Sementara itu waktu terus berlalu, matahari di atas langit Balai Guru Pura Indrakila telah bergeser semakin surut. Tanaman bunga dan rumput hijau yang tertata asri di halaman Balai Guru nampaknya telah lelah menari dan bersenandung. Bunga soka kuning di pojok halaman nampak buram tidak tersinar matahari lagi, pucuk-pucuk rumput hijau terlihat merunduk menanti senja yang akan datang mengunjungi. Hari telah menjelang senja, berkata Empu Dangka sambil pandangannya menyapu halaman Balai Guru. Akhirnya mereka telah kembali, berkata Empu Dangka yang melihat Mahesa Amping dan Dewa Bakula muncul dari sebuah tikungan jalan setapak. Bukit Sembul tidak jauh, kita berangkat menjelang senja berakhir, berkata Dewa Bakula yang telah duduk bersama di pendapa Balai Guru menyampaikan kapan waktunya berangkat ke Bukit Sembul. Bukit Sembul memang tidak begitu jauh dari Pura Indrakila. Di atas puncak bukitnya ada sebuah tanah lapang yang luas. Para sisya Pura Indrakila pada hari-hari tertentu biasa menggunakannya sebagai sanggar terbuka. Ketika senja berakhir, terlihat 4 orang lelaki menuruni tangga pendapa Balai Guru. Purnama tak sabar mengintip di antara rimbunan pohon-pohon kayu besar yang tumbuh di beberapa tempat di Pura Indrakila. Suasana di ujung senja itu begitu bening dan teduh. Keempat lelaki itu tidak keluar lewat regol pintu depan Pura Indrakila, tapi berjalan ke arah timur dari Balai Guru memasuki hutan kecil yang tidak begitu lebat. Tidak begitu lama mereka akhirnya telah tiba di Bukit Sembul tengah menaiki sebuah gumuk kecil dan akhirnya mereka telah sampai di atas puncak Bukit Sembul yang ternyata adalah sebuah padang rumput yang lapang. Benderang cahaya bulat bulan purnama telah menerangi tanah lapang itu. Terlihat seorang yang bertelanjang dada dengan rambutnya yang panjang terurai berdiri menyambut kedatangan mereka. Lama aku menunggu kedatangan kalian, berkata orang itu yang ternyata adalah Ki Jaranwaha. Bila ada Raja Leak, pasti amanlah kita, berkata Ki Arya Sidi merasa gembira bertemu kembali dengan saudara angkatnya itu. Jangan khawatir, para pengikutku telah siap menjalankan tugasnya berjaga-jaga, berkata Ki Jaranwaha dengan senyumnya yang mengembang. Sementara itu bulan purnama bulat telah bergeser terus ke puncak cakrawala langit malam. Taburan jutaan bintang menambah keindahan suasana di atas puncak Bukit Sembul. Akhirnya yang mereka nantikan datang juga. Dari sisi lain terlihat 2 orang muncul dalam bayang tersamar terus mendekati mereka. Semakin nampak jelas siapa gerangan yang mendekati mereka. Ternyata adalah Dewa Palaguna bersama seseorang yang terlihat sudah begitu tua terlihat dari kerut-kerut wajahnya yang mulai kendur. Guru, berkata Dewa Bakula sambil menjatuhkan dirinya bersujud di hadapan seorang yang datang bersama Dewa Palaguna. Bangkitlah Bakula, aku ingin berkenalan dengan orang yang telah mengalahkanmu, berkata orang itu kepada Dewa Bakula. Dewa Bakula bangkit berdiri dengan wajah penuh keraguan. Aku bertanding dengan adil, aku sudah menerima kekalahanku dengan wajar. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi, berkata Dewa Bakula dengan wajah masih penuh keraguan apa kiranya yang akan dilakukan guru dan saudara tuanya itu.
Kamu boleh menerima kekalahan itu, tapi aku belum dapat menerimanya, berkata Dewa Palaguna kepada Dewa Bakula dengan suara lantang sepertinya menyalahkan dan meremehkan Dewa Bakula yang mudah menyerah. Aku sependapat dengan saudara tuamu, menyingkirlah, berkata orang tua yang dipanggil guru itu kepada Dewa Bakula. Aku mendengar ada yang ingin berkenalan denganku, berkata Mahesa Amping maju menghadap orang tua itu dengan menjura penuh hormat. Ternyata kamu memang masih muda belia, berkata orang tua memandang Mahesa Amping dari ujung kaki sampai ke atas kepala. Perkenalkan namaku Anjaf, aku sudah mendengar tentang dirimu lewat muridku Palaguna, berkata orang itu sambil menatap Mahesa Amping dengan matanya yang begitu tajam sepertinya ingin menelisik kemampuan Mahesa Amping. Tapi Mahesa Amping bukan anak muda sembarangan, kilatan cahaya mata Anjaf yang tajam itu seperti menembus sebuah samudra yang dalam. Terkejut Anjaf merasakan tabrakan tatapan mata Mahesa Amping. Muridku telah kamu kalahkan, biarlah aku yang tua ini mencoba mengenal beberapa jurus darimu, berkata Anjaf kepada Mahesa Amping. Hanya untuk mengenal beberapa jurus, bukan sebuah pertandingan hidup mati, berkata Mahesa Amping dengan penuh ketenangan. Tapi jangan salahkan diriku bila ada yang mati, berkata Anjaf penuh percaya diri. Aku telah siap, maksudnya, bukan siap mati, berkata Mahesa Amping dengan senyum dikulum. Tataplah purnama di atas langit sepuasnya, besok mungkin kamu sudah tidak dapat lagi memandangnya, berkata Anjaf yang kurang senang dengan gurauan Mahesa Amping. Hari ini aku telah menatap rembulan, bila besok tidak lagi menatap rembulan, itu artinya aku tertidur di sore hari, berkata Mahesa Amping tidak menghiraukan orang tua di hadapannya yang tidak suka bergurau. Aku tahu bahwa kamu tengah mengungkit kemarahanku, apapun ucapanmu tidak akan mempengaruhiku, berkata Anjaf dengan mata yang tajam sepertinya telah dapat membaca arah pikiran dari Mahesa Amping. Aku tidak bermaksud apapun, hanya sekedar merenggangkan ketegangan, berkata Mahesa Amping masih dengan kepercayaannya dirinya yang tinggi. Namun diam-diam Mahesa Amping mengagumi sikap orang tua di hadapannya itu yang tidak mudah diungkit kemarahannya. Keluarkanlah senjatamu, berkata Anjaf kepada Mahesa Amping. Mahesa Amping terlihat dengan penuh ketenangannya mengurai senjata cambuknya dari pinggangnya. Sementara itu semua yang melihat Mahesa Amping dan Anjaf tengah mempersiapkan diri untuk bertarung sepertinya mengerti bahwa pertarungan yang dahsyat akan terjadi di tanah lapang Bukit Sembul itu, terlihat mereka semuanya mencari tempat menjauh. Mari kita lihat apakah cambukmu mampu menahan serangan tongkatku, berkata Anjaf sambil memutar tongkatnya di atas kepalanya. Wut, tiba-tiba terdengar suara angin yang cepat berasal dari tongkat Anjaf yang meluncur menghantam ke arah pinggang Mahesa Amping. Pukulan yang kuat, berkata Mahesa Amping yang bergeser mundur menghindari hantaman tongkat panjang Anjaf yang kuat dan cepat itu. Baru saja Mahesa Amping bergeser mundur, tongkat Anjaf telah berubah arah menusuk ke arah perut, kembali Mahesa Amping bergeser mundur ke belakang. Namun kali ini cambuk Mahesa Amping ikut bergerak. Wut, cambuk Mahesa Amping nyaris menghantam leher Anjaf. Arah serangan yang baik, berkata Anjaf sambil merunduk menghindari serangan cambuk Mahesa Amping. Deg! Bagaimana yang ini, berkata Mahesa Amping sambil menghentakkan cambuknya dengan cara sendal pancing mematuk ke arah leher Anjaf. Luar biasa, berkata Anjaf sambil bergeser badannya ke kanan menghindari patukan cambuk Mahesa Amping yang datang tidak terduga dan begitu cepatnya. Kali ini Anjaf balas menyerang dengan mengibaskan tongkatnya ke arah kaki Mahesa Amping. Dengan cepat Mahesa Amping melompat dan balas menyerang dengan memutarkan cambuknya ke arah badan Anjaf bagian atasnya. Tidak ada cara lain bagi Anjaf selain menangkis serangan Mahesa Amping dengan tongkatnya. Duar. Dua buah senjata beradu mengeluarkan suara yang terdengar begitu keras dan memercikkan bunga api di keremangan malam di atas tanah lapang Bukit Sembul. Dua buah senjata yang hanya terbuat dari kayu pilihan dan yang satunya sebuah cambuk dari bahan jengat ketika beradu memercikkan bunga api adalah sebuah tanda bahwa pemilik kedua senjata itu telah memiliki tenaga cadangan yang sangat dahsyat. Kali ini Mahesa Amping mendapatkan lawan yang sepadan, berkata Empu Dangka dalam hati yang menyaksikan pertempuran itu dengan mata yang sepertinya tidak pernah berkedip. Ternyata perhitungan Empu Dangka sangat beralasan. Anjaf di tanah asalnya sangat disegani. Bahkan namanya sudah terkenal tidak hanya terbatas di tanah Hindu.
Beberapa datuk sesat di daratan Cina yang terkenal akan ketinggian ilmunya akan berpikir ulang untuk berhadapan langsung dengan Anjaf yang dikenal dengan sebutan pendeta bertongkat 1000. Kedua murid Anjaf, Dewa Bakula dan Dewa Palaguna diam-diam mengagumi ketinggian ilmu Mahesa Amping. Kedua muridnya ini sudah tahu betul kedahsyatan ilmu gurunya, namun kali ini ada seorang yang masih muda telah mampu melayaninya dengan baik. Pertempuran yang dahsyat, berkata Ki Jaranwaha kepada Ki Arya Sidi yang berdiri di sebelahnya. Pertempuran semakin cepat, berkata Ki Arya Sidi yang melihat pertempuran sudah semakin cepat. Sebagaimana yang dilihat oleh Ki Arya Sidi, pertempuran memang sudah semakin cepat. Mahesa Amping dan Anjaf telah meningkatkan tataran ilmunya selapis demi selapis. Serangan-serangan mereka sudah tidak dapat lagi terlihat oleh pandangan kasat mata. Yang terlihat hanyalah dua bayangan hitam saling menyerang dan balas menyerang. Yang lebih dahsyat lagi terlihat pada arena tempat mereka bertempur yang sudah menjadi rata. Rumput dan alang-alang hangus terbakar menjadi abu dan beterbangan menjauh tertiup angin pukulan yang keras. Ternyata Mahesa Amping dan Anjaf telah menyalurkan tenaga dari dalam dirinya berupa hawa panas yang luar biasa pada masing-masing senjatanya. Terasa pada setiap angin serangan dan desis pukulan mereka. Jarak tempur mereka terus bergeser tidak lagi berdekatan, karena jarak arah serangan tidak sebatas di ujung tongkat dan di ujung cambuk, tapi sudah bertambah sedepa melebihi senjata mereka masing-masing berupa angin serangan yang sangat panas. Mahesa Amping memanfaatkan kelenturan senjata cambuknya, sementara itu Anjaf yang terkenal dengan sebutan pendeta bertongkat 1000 telah memainkan tongkatnya dengan kecepatan yang luar biasa. Pertempuran dua dewa kanuragan ini pun menjadi begitu sengit, seru dan keras. Kadang-kadang tidak dapat dihindari terjadi benturan senjata. Akibatnya adalah terlihat percikan bunga api layaknya dua benda berwujud wesi aji pilihan saling beradu dengan kerasnya. Pertempuran telah terlihat semakin seru dan menegangkan. Hawa panas telah menyebar seluas arena pertempuran di antara mereka. Sementara itu malam telah semakin larut, belum juga ada tanda-tanda siapa yang akan memenangkan pertempuran itu. Tidak ada setitik keringat pun terlihat di wajah-wajah mereka. Sepertinya mereka telah menguasai ilmu pernapasan tingkat tinggi, tidak merasakan kelelahan sedikit pun. Pantas bila kedua muridku tidak dapat menandinginya, berkata Anjaf dalam hati sambil melayani serangan Mahesa Amping yang dahsyat datang beruntun. Sementara itu Mahesa Amping terus berpikir keras bagaimana caranya mengalahkan ilmu Anjaf ini yang memang sudah ada pada tataran yang tinggi. Tidak terlihat celah sedikit pun dari jurus-jurus yang dikeluarkan, meski Mahesa Amping pernah melihatnya ketika menghadapi Dewa Bakula dan Dewa Palaguna. Tapi jurus Anjaf dari kedua muridnya ini jauh lebih sempurna lagi. Anak ini bergerak seperti setan, berkata dalam hati Anjaf menghadapi Mahesa Amping yang telah menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang nyaris sempurna, ditambah lagi Mahesa Amping sepertinya mampu membaca kemana arah senjata tongkatnya akan berpindah serangan. Hanya dengan kematangan ilmunya yang telah banyak berpengalaman menghadapi berbagai lawan dari berbagai ilmu aliran yang berbeda yang membuat pendeta bertongkat 1000 ini mampu menghadapi dan mengimbangi anak muda lawannya itu. Luar biasa, berkata kembali Anjaf dalam hati ketika Mahesa Amping telah mampu menghadapi serangannya dengan jarak pendek, sepertinya tidak merasakan apapun hawa panas yang telah dikerahkan lewat serangan tongkatnya. Diam-diam pendeta bertongkat 1000 mengagumi Mahesa Amping yang masih muda namun sudah berilmu tinggi. Biasanya hanya dari golongan tua saja yang mampu melayaninya. Pertempuran masih terus berlangsung dan nampaknya kian seru. Butiran-butiran keringat sudah terlihat di wajah Mahesa Amping maupun pada Anjaf sebagai tanda mereka telah mengerahkan seluruh tenaganya dengan keras. Hanya orang gila yang mampu berbuat ini, berkata dalam hati Anjaf dengan dada yang berdebar. Ternyata Mahesa Amping tengah membolak-balikan kekuatan hawa panas dan hawa dingin silih berganti dengan perubahan yang cepat. Empu Dangka yang melihat kecerdikan Mahesa Amping hanya tersenyum kecil, sebuah cara yang tidak umum dan tidak semua orang dapat melakukannya. Empu Dangka melihat perubahan pertempuran, Anjaf sepertinya agak terganggu dengan cara yang dilakukan oleh Mahesa Amping lewat pengerahan hawa panas dan hawa dingin yang berubah dengan cepat dan tidak menentu. Dewa mana yang mengendap di dalam jiwa anak ini, berkata dalam hati Anjaf dengan perasaan galau. Galau memenuhi perasaan Anjaf sang pendeta bertongkat 1000 ini. Galau juga memenuhi perasaan Dewa Palaguna yang melihat gurunya seperti setengah terdesak.
Sebagai orang yang berada di luar arena pertempuran dapat merasakan sebuah tekanan akibat dari perubahan hawa panas dan hawa dingin yang silih berganti tak menentu. Dewa Palaguna dapat membayangkan tekanan yang lebih keras lagi akan dialami oleh gurunya yang tengah bertempur itu. Ki Jaranwaha dan Ki Arya Sidi terlihat mundur menjauh karena merasakan tekanan perubahan hawa panas dan hawa dingin yang dihentakkan oleh kekuatan dari dalam diri Mahesa Amping. Bila saja anak muda ini telah mengerahkan kekuatannya seperti ini ketika bertempur melawanku, mungkin aku sudah tidak lagi melihat purnama malam ini, berkata Dewa Palaguna merasa bersyukur Mahesa Amping ternyata telah bersikap lunak kepadanya sambil menarik nafas panjang. Ketika berupaya menghentakkan kekuatan yang ada di dalam dirinya beberapa hari yang lalu, Mahesa Amping belum melepaskan seluruh kekuatannya. Berkata Empu Dangka yang baru melihat kekuatan Mahesa Amping yang sebenarnya sambil mundur beberapa langkah menghindari tekanan akibat perubahan kekuatan hawa panas dan hawa dingin yang silih berganti yang dikerahkan Mahesa Amping dalam menghadapi Anjaf yang berilmu tinggi. Kegalauan menghantui seluruh perasaan Anjaf, ternyata Mahesa Amping telah merambati kekuatannya semakin ke puncaknya. Pikiran Anjaf telah bercabang, di samping menghadapi serangan cambuk Mahesa Amping yang sangat cepat dan beruntun, juga berusaha melambari dirinya dengan hawa panas dan hawa dingin yang silih berganti. Terlihat tubuh Anjaf melenting jauh ke belakang. Cukup, berkata Anjaf sambil mengangkat kedua tangannya sebagai tanda untuk menghentikan pertempurannya. Sebagai seorang yang ahli dan mempunyai pengalaman yang cukup banyak dapat mengetahui apa yang terjadi bila saja lawannya dengan kekuatan yang semakin tinggi dan berubah-ubah itu akan mengakibatkan seluruh urat halus darah akan pecah, sebuah dampak yang sangat mengerikan. Mahesa Amping terlihat masih berdiri di tempatnya. Terima kasih telah berbuat lunak kepadaku, berkata Anjaf kepada Mahesa Amping sambil menjura dalam. Hari ini aku mengakui dan menerima kekalahan murid-muridku, berkata Anjaf kepada Mahesa Amping. Hanya manusia yang berjiwa layaknya samudera yang dapat menerima sebuah kekalahan, berkata Mahesa Amping kepada Anjaf dengan senyum penuh persahabatan. Senang berkenalan denganmu wahai anak muda, berkata Anjaf kepada Mahesa Amping, sepertinya mereka tidak habis bertempur. Semua yang menyaksikan pertempuran itu terlihat bernafas lega setelah beberapa saat darah mereka seperti berhenti begitu tegangnya. Mereka adalah sahabat Mahesa Amping, berkata Dewa Bakula kepada gurunya sambil memperkenalkan Empu Dangka, Ki Arya Sidi dan Ki Jaranwaha yang juga baru dikenalnya. Hari ini aku berkenalan dengan orang-orang luar biasa dari Bali Dwipa, berkata Anjaf penuh senyum keramahan. Akhirnya mereka menyadari bahwa Dewa Palaguna tidak ada di antara mereka. Palaguna belum dapat menilai sebuah kekalahan dengan sebenarnya, berkata Anjaf sambil menarik nafas dalam menyesali sikap dan perbuatan muridnya yang sudah cukup berumur yang seharusnya sudah dapat berbuat bijak. Sementara itu Cakrawala langit malam sudah semakin hanyut surut di bawah sang waktu, dan sang Dewi Rembulan sudah letih menjaga bumi berbaring pucat di tepian ujung barat Cakrawala langit malam yang sebentar lagi akan berganti pagi. Benar, bintang fajar telah terlihat tersenyum dengan cahayanya yang gemerlap sebagai tanda pagi akan segera menjelang. Mari kita bersama ke Pura Indrakila, berkata Dewa Bakula mengajak semuanya beristirahat di Pura Indrakila. Terima kasih, aku tidak ikut singgah. Penampilanku akan membuat gempar para penghuni Pura Indrakila, berkata Ki Jaranwaha pamit diri langsung kembali ke tempat kediamannya. Terdengar Ki Jaranwaha bersuit panjang, maka terlihat beberapa orang keluar dari persembunyiannya. Ternyata Ki Jaran telah menempatkan beberapa pengikutnya untuk berjaga-jaga bila mana ada sebuah kecurangan dari pihak lain. Dengan diiringi pandangan mata semua yang ada di puncak Bukit Sembul itu, Ki Jaranwaha dan pengikutnya telah menuruni puncak Bukit Sembul dan akhirnya menghilang di telan bumi di sebuah tanah yang menurun terjal. Tidak lama kemudian semua yang tersisa di tanah lapang Bukit Sembul itu pun bergerak menuruni bukit menuju Pura Indrakila. Mereka berjalan beriring dinaungi langit yang telah bersemburat warna merah merata sebagai tanda sebentar lagi sang mentari akan datang menjaga bumi. Pagi masih begitu gelap manakala mereka telah sampai di Pura Indrakila. Sebagaimana keluarnya, mereka pun masuk dari sebelah sisi kiri Pura Indrakila langsung menuju Balai Guru. Beristirahatlah. Aku akan memberitahukan pelayan, berkata Dewa Bakula ketika mereka tengah menaiki tangga pendapa Balai Guru.
Semoga Gusti Yang Maha Agung selalu menaungi perjalananmu, berkata Empu Dangka mengantar Ki Arya Sidi yang tengah menuruni anak tangga pendapa Balai Guru. Diiringi pandangan mata Mahesa Amping dan Empu Dangka, terlihat Ki Arya Sidi menghilang di tikungan jalan setapak terhalang pohon rengon yang besar. Sementara itu matahari pagi sudah bergeser naik memancarkan cahayanya yang menyilaukan di ujung timur bumi. Awan cerah seperti kapas mengambang mengisi seluruh cakrawala di atas Balai Guru Pura Indrakila. Seperti biasa, di pagi itu Mahesa Amping dan Empu Dangka turun ke sanggar untuk memberikan beberapa pengarahan yang diperlukan kepada para sisya. Daya tangkap dan penalaran dari setiap sisya ternyata tidak sama, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka di sela-sela kesibukannya memberikan pengarahan kepada para sisya. Disitulah letak keadilan Gusti Yang Maha Agung, berkata Empu Dangka dengan senyum dikulum. Jadi adil itu bukan berarti sama rata, bertanya Mahesa Amping. Benar, adil menurut kita tidak sama dengan adil menurut Sang Hyang Gusti Yang Maha Agung, berkata Empu Dangka masih dengan senyumnya yang menyejukkan. Pembicaraan mereka terhenti manakala datang seorang pelayan puri dalam astana menemui mereka. Baginda Raja berkenan akan mengunjungi sanggar, berkata pelayan itu. Kami akan menanti kedatangan Tuan Baginda, berkata Mahesa Amping kepada pelayan itu. Pelayan itu pun terlihat melangkah pergi meninggalkan mereka. Tidak lama berselang, Baginda Raja Indrakila memang telah berkenan datang ke sanggar melihat-lihat kegiatan latihan para sisya bersama Mahesa Amping dan Empu Dangka. Terima kasih telah mengembalikan warna ilmu di Pura Indrakila ini sebagaimana yang telah diturunkan nenek moyang kami secara turun-temurun, berkata Baginda Raja Indrakila merasa gembira melihat tata gerak ilmu kanuragan yang diajarkan Mahesa Amping. Apakah tuanku melihat beberapa hal yang berbeda? Bertanya Mahesa Amping memancing kejelian mata Baginda Raja Indrakila. Benar apa yang kamu katakan, aku melihat beberapa hal yang berbeda secara mendasar, berkata Baginda Raja yang sejak semula melihat ada beberapa perbedaan. Itulah hasil pengembangan dan kesempurnaannya, berkata Mahesa Amping tanpa menerangkan bahwa dialah sebenarnya yang telah menyempurnakan ilmu perguruan Panca Agni. Akhirnya, secara sederhana Mahesa Amping menjelaskan beberapa hal yang merupakan kesempurnaan dari ilmu perguruan Panca Agni kepada Baginda Raja Indrakila. Sebagai seorang yang telah lama menggeluti ilmu perguruan Panca Agni sejak usia belia, penjelasan Mahesa Agni membuat Baginda Raja Indrakila semakin tertarik. Bila tuanku bersedia, hamba dapat merincinya di sanggar tertutup, berkata Mahesa Amping mengajak Baginda Raja Indrakila ke sanggar tertutup yang saat itu tidak digunakan oleh para sisya. Ketika sudah berada di dalam sanggar tertutup, Mahesa Amping menjelaskan secara terinci beberapa celah kekurangan yang ada pada ilmu perguruan Panca Agni. Dan dengan secara terinci pula Mahesa Amping menjelaskan beberapa kesempurnaan dan pengembangan ilmu perguruan Panca Agni. Kadang Mahesa Amping menjelaskan dengan langsung memperagakannya. Seperti anak kecil mendapatkan mainan baru, Baginda Raja Indrakila langsung menjalankan jurus-jurus pengembangan perguruan Panca Agni dengan penuh semangat. Selama ini aku berlatih tapi tidak melihat kekurangannya, berkata Baginda Raja Indrakila penuh kegembiraan mengakhiri beberapa jurus yang berbeda sebagai hasil pengembangan ilmu perguruan Panca Agni. Dengan beberapa kali latihan pasti akan luluh mendarah daging, berkata Mahesa Amping kepada Baginda Raja Indrakila. Pekan depan aku akan mengunjungi kalian, apakah latihanku sudah ada peningkatan, berkata Baginda Raja Indrakila kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka ketika mereka keluar dari sanggar tertutup. Dengan senang hati kami menanti kunjungan tuanku, berkata Mahesa Amping yang mengantar Baginda Raja Indrakila kembali ke tempatnya di Puri Dalam. Sekumpulan burung manyar kuning terbang melintas halaman Balai Guru. Sementara itu matahari sore masih setia menjaga bumi berbaring di ujung barat dengan cahayanya yang semakin redup. Apakah anak mas tidak pernah berpikir untuk membawa keluarga di Balai Dwipa ini? Berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping ketika mereka tengah duduk di pendapa Balai Guru menanti saat senja datang. Mahesa Amping tidak segera menjawab, matanya jauh memandang ke depan melampaui rerumputan di halaman muka pendapa Balai Guru. Ternyata angan Mahesa Amping telah jauh berkelana sampai ke Tanah Melayu. Setelah tugas yang diembankan kepadaku selesai, aku akan membawa mereka ke Balai Dwipa, berkata Mahesa Amping perlahan. Balai Dwipa adalah sebuah hunian yang indah,
terutama untuk sebuah keluarga, berkata Empu Dangka sambil melirik Mahesa Amping ingin tahu apa isi hati Mahesa Amping dan yang dipikirkannya. Sekilas suasana di Balai Guru menjadi begitu sepi. Mahesa Amping dan Empu Dangka sepertinya tengah ada di dalam pikirannya masing-masing. Entah kenapa pada saat-saat tertentu yang kubayangkan adalah sebuah keluarga kecil, sebuah gubuk mungil berdiri di dekat sebuah persawahan, berkata Mahesa Amping yang akhirnya menyampaikan apa yang dipikirkannya. Empu Dangka tersenyum mendengar apa yang dipikirkan oleh Mahesa Amping. Bukan rumah besar seorang perwira besar di kota raja dengan sejumlah pelayan yang selalu siap melayani, bertanya Empu Dangka kepada Mahesa Amping sepertinya tidak perlu jawaban dari Mahesa Amping. Mahesa Amping memang tidak segera menjawab, hanya terlihat tarikan nafasnya yang panjang. Empu Dangka tidak mencoba mengungkit apa sebenarnya yang tengah dipikirkan oleh anak muda yang telah mempunyai ketinggian ilmu yang sudah melebihi puncak Gunung Agung itu. Sementara Sang Sandikala telah datang mewarnai cakrawala langit di atas Balai Guru Pura Indrakila. Pandangan alam menjadi begitu bening tanpa semilir angin sedikit pun. Pohon-pohon besar di sekitar Balai Guru seperti seonggok raksasa tinggi besar tengah memandang langit. Hamparan rumput hijau di halaman Balai Guru seperti rebah bersujud menanti datangnya Sang Raja Malam yang gelap. Sang Raja Malam akhirnya memang datang juga membawa layar kegelapannya menyelimuti hamparan bumi. Ki Arya Sidi mungkin besok baru datang kembali, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping ketika mereka masih duduk di atas pendapa Balai Guru yang telah diterangi pelita biji jarak dengan cahayanya yang temaram menggantung di sudut tiang kanan dan kiri pendapa Balai Guru. Secepatnya kita harus menyerahkan pembinaan para sisya di Pura Indrakila ini kepada Ki Arya Sidi, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka. Mengapa harus secepatnya? Bertanya Empu Dangka. Secepatnya kita harus melaporkan tugas di Balai Dwipa ini ke Singasari, berkata Mahesa Amping. Kamu saja kali, berkata Empu Dangka penuh canda. Bukankah saudara kembar Empu Dangka sudah menjadi pendeta guru istana di Singasari dan Empu Dangka ingin menemuinya? Berkata Mahesa Amping tanpa meminta jawaban langsung dari Empu Dangka. Anak mas benar, aku akan datang bersamamu ke Singasari, berkata Empu Dangka dengan wajah berbinar terlihat cahaya matanya yang bening telah berkaca, mungkin menahan getar kerinduan untuk bertemu kepada satu-satunya saudaranya yang juga satu-satunya keluarganya yang masih hidup di dunia ini. Dering-dengung malam terdengar ajak mengiringi suasana malam yang gelap dan sepi di sekitar Balai Guru Pura Indrakila. Kadang terdengar suara katak menjerit, mungkin suara terakhirnya ketika berada di ujung taring seekor ular yang malam itu telah mendapatkan santapannya. Hari sudah jatuh malam, mari kita masuk beristirahat, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Semilir angin malam membasuh daun-daun dan ranting pepohonan di sekitar Balai Guru Pura Indrakila. Cakrawala langit terlihat sedikit berkabut, tidak ada satupun bintang yang nampak hadir. Itulah sebuah tanda alam akan datangnya hujan. Dan tidak lama kemudian hujan pun datang juga, tidak begitu besar, hanya rintik-rintik gerimis kecil, dan sepanjang malam itu gerimis kecil mengisi sisa hari yang panjang hingga datangnya pagi. Hujan gerimis turun merata hampir di seluruh Balai Dwipa. Gerimis juga mengguyur Bukit Pejeng Gundul. Pagi itu terlihat 6 orang lelaki tengah berjalan menuju regol gerbang Padepokan Panca Agni. Kutitipkan padepokan ini kepadamu, berkata Ki Arya Sidi sambil memeluk erat Kinyoman, orang yang selama ini begitu setia melayani dirinya. Semoga Tuan dapat menjaga kesehatan, hanya itu yang terucap dari bibir Kinyoman, tenggorokannya terasa tersumbat untuk mengatakan hal yang lain. Jarak Pura Indrakila tidak begitu jauh, bila ada waktu datanglah ke Pura Indrakila, berkata Ki Arya Sidi melepaskan pelukannya. Terlihat Ki Arya Sidi dan keempat sisyanya tengah berjalan menjauhi Padepokan Panca Agni diiringi tatapan mata seorang pelayan tua yang setia Kinyoman. Akhirnya kelima orang yang selama ini dilayaninya itu telah menghilang di sebuah jalan menurun. Mereka adalah orang-orang yang baik, bumi akan menerima mereka dimanapun tanah dipijak, berkata Kinyoman sambil menarik nafas panjang menghentakkan kesedihan hatinya. Hari itu memang hari pasaran ketika mereka tengah mendekati sebuah pasar di sebuah padukuhan yang mereka lewat. Sementara matahari pagi terlihat begitu terang memancarkan cahayanya. Sudah lama rasanya tidak minum dawet, berkata Dewa Ketut Akesa yang melihat penjual dawet di muka pasar. Ki Arya Sidi tersenyum mendengar sisya terkecilnya bicara tentang sebuah dawet.
Mari kita mampir sejenak merasakan nikmatnya sebuah dawet, berkata Ki Arya Sidi mengajak para sisyanya mampir meminum dawet. Bukan main gembiranya Ketut Dewa Akesa mendengar suara gurunya yang memberikan kesempatan mampir ke penjual dawet. Buatkan kami 4, Pak Tua, berkata Wayan Dewa Bayu sisya tertua dari keempat sisya itu. Terlihat Pak Tua penjual dawet dengan terampil membuat 4 mangkuk dawet pesanan, gula aren dan santannya ada dalam tempat terpisah. Ketut Dewa Akesa terlihat menelan ludahnya ketika melihat Pak Tua tengah melelehkan gula aren cair ke mangkuk satu persatu. Silahkan menikmati, berkata Pak Tua penjual dawet mempersilahkan ke 4 mangkuk pesanannya. Kurang 1, berkata Nyoman Dewa Teja yang terlihat sangat teliti. Tadi pesannya 4 mangkuk, berkata Pak Tua penjual dawet. Aku yang salah. Aku yang memesan 4 mangkuk yang seharusnya 5 mangkuk, berkata Wayan Dewa Bayu langsung mengakui kesalahannya. Biarlah aku yang menunggu pesanan terakhir, berkata Made Dewa Apa, saudara kedua mereka yang terlihat sering banyak mengalah dan sangat bijaksana. Ki Arya Sidi diam-diam tersenyum melihat ragam watak keempat sisyanya. Sikap satria telah terlihat dalam diri mereka, berkata Ki Arya Sidi sambil menikmati minuman dawet yang terasa sangat begitu nikmat. Ketika mereka tengah menikmati minuman dawet, tiba-tiba saja berlari ke arah mereka seorang anak kecil sebaya dengan Ketut Dewa Akesa sambil menangis. Paman, hasil penjualan taliku dirampas semuanya, berkata anak itu kepada Pak Tua penjual dawet. Mengapa kamu tidak melawannya, berkata Pak Tua penjual dawet terlihat sangat kesal. Mereka terlalu besar untuk dilawan, berkata anak itu masih menangis. Apa yang terjadi Pak Tua? Bertanya Nyoman Dewa Teja merasa ingin tahu apa yang terjadi atas anak itu. Anak ini adalah keponakanku, setiap hari pasaran ibunya selalu membuat tali dari pelepah pisang untuk dijual di pasar ini. Anak inilah yang menjualkan tali-tali itu. Tapi seperti kemarin, anak-anak berandal telah merampas hasil penjualannya, berkata Pak Tua penjual dawet memberikan penjelasannya. Itulah mereka yang telah merampas hasil penjualanku, berkata tiba-tiba anak itu sambil menunjuk 4 orang anak tanggung yang tengah berjalan akan keluar pasar. Izinkan aku menemui mereka, berkata Ketut Dewa Akesa kepada Ki Arya Sidi yang seperti tidak menghadapi suatu yang besar mengizinkan anak itu dengan menganggukkan kepalanya. Diam-diam merasa bangga melihat jiwa satria telah tumbuh di dalam diri anak sekecil itu. Serahkan jajanan itu semua kepadaku, berkata Ketut Dewa Akesa di hadapan 4 anak tanggung itu. Keempat anak tanggung itu tertawa tidak tertahan mendapatkan seorang bocah yang lebih kecil dari mereka tengah menggertak mereka. Apakah kamu akan merampok kami? Bertanya salah seorang dari mereka yang terlihat bertubuh paling tinggi dan kurus. Benar aku akan merampok kalian, berkata Ketut Dewa Akesa dengan gaya penuh keberanian. Anak ini memang perlu disumbat mulutnya, berkata anak yang paling tinggi kurus itu sambil melangkah mendekati Ketut Dewa Akesa dan langsung melayangkan tangannya menampar ke arah wajah Ketut Dewa Akesa. Ternyata Ketut Dewa Akesa bukan anak kecil sembarangan, selama ini telah berlatih bersama ketiga saudaranya dengan cara yang sesungguhnya menghadapi sebuah perkelahian. Terlihat Ketut Dewa Akesa membiarkan tangan anak itu mendekati wajahnya dengan mata tidak berkedip sedikit pun. Maka ketika tinggal sedikit lagi tangan anak tinggi kurus itu mengenai wajahnya, Ketut Dewa Akesa telah memiringkan sedikit kepalanya. Tangan anak tinggi kurus itu mengenai tempat kosong dan tubuh anak itu sedikit terhuyung. Ketut Dewa Akesa tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dengan cepat kakinya telah bergeser menekuk siku kaki anak tinggi kurus itu. Akibatnya sungguh luar biasa, anak tinggi kurus itu terjungkal ke depan jatuh mencium bumi. Jajanan di tangannya terlihat tercecer di tanah. Terlihat anak tinggi kurus itu bangkit berdiri kembali dengan mata merah penuh kemarahan. Kucekik kau sampai mati, berkata anak itu sambil menjulurkan kedua tangannya ke arah leher Ketut Dewa Akesa. Dibiarkan tangan anak tinggi kurus itu menyambar lehernya, namun baru saja tangan itu menyentuh kulit lehernya, kedua tangannya telah mencengkam dengan keras kedua tangan anak tinggi kurus itu. Tangan kecil Ketut Dewa Akesa ternyata sudah terlatih. Buktinya anak tinggi kurus itu terlihat meringis merasakan tangannya tercekal begitu keras. Dan Ketut tidak hanya sampai di situ, dengan tangan kecilnya memelintir tangan anak tinggi kurus itu ke arah keluar dan melemparkannya. Ketika tangan itu terbuka lebar, sebuah tangan mungil Ketut Dewa Akesa telah bersarang ke perut anak tinggi kurus itu.
Ki Arya Sidi yang melihat dari kejauhan menggeleng-gelengkan kepalanya. Harusnya tangan itu mengarah ke dada, tapi anak sekecil itu sudah punya jiwa pengasih, berkata Ki Arya Sidi dalam hati merasa bangga seorang sisyanya telah mempunyai jiwa welas asih. Ayo bangkit berdiri, apakah kamu masih kuat? Bertanya Ketut Dewa Akesa kepada anak tinggi kurus itu yang sepertinya masih belum sanggup berdiri. Berikan kembali apa yang sudah kamu rampas dari anak kecil penjual tali, atau kamu ingin terjungkal seperti kawanmu, berkata Ketut Dewa Akesa kepada ketiga anak lainnya. Ternyata ketiga anak itu berjiwa pengecut, tidak ada sedikit pun pembelaan kepada kawannya yang masih menahan rasa sakit di perutnya. Hanya sekepeng inilah yang kami dapatkan dari anak kecil penjual tali itu, berkata salah seorang anak sambil menyerahkan sekepeng logam. Sisanya telah kamu belanjakan jajanan itu, berkata Ketut Dewa Akesa dengan suara dibesarkan layaknya seorang pendekar besar. Benar, berkata anak itu sambil menganggukkan kepalanya dibenarkan juga oleh kedua kawannya. Pergilah, kali ini kalian kumaafkan. Mulai hari ini aku tidak mau mendengar lagi anak kecil penjual tali itu dirampas miliknya, berkata Ketut Dewa Akesa. Terlihat ketiga anak itu berjalan cepat meninggalkan seorang kawannya yang terlihat perlahan bangkit berdiri. Anak tinggi kurus itu perlahan berdiri dan berjalan ke arah ketiga kawannya yang sudah lebih dulu meninggalkannya. Ketut Dewa Akesa telah kembali ke tempat penjual dawet. Aku hanya mendapatkan sekepeng, berapa kepeng milikmu yang dirampas? Berkata Ketut Dewa Akesa kepada anak kecil penjual tali itu. 3 kepeng, berkata anak kecil itu. Ini 2 kepeng milikku untukmu, mudah-mudahan besok kamu tidak diganggu lagi, berkata Ketut Dewa Akesa sambil menyerahkan 2 kepeng miliknya kepada anak kecil penjual tali itu. Terima kasih, berkata anak itu penuh kegembiraan. Akan kubelanjakan untuk bahan jamu ibuku yang sedang sakit, berkata kembali anak kecil itu menuju ke pasar yang masih ramai sambil membawa beberapa ikat tali jualannya yang masih tersisa. Aku sangsi apakah kamu dapat melayani ketiga anak itu sekaligus, berkata Made Dewa Apah menggoda adiknya. Aku tidak takut selama yang kubela adalah sebuah keadilan, berkata Ketut Dewa Akesa penuh semangat. Adikmu benar, jiwa satria selalu menegakkan keadilan di muka bumi ini, berkata Ki Arya Sidi kepada keempat sisyanya. Sementara itu matahari terus merayap, suasana pasar terlihat tidak lagi seramai sebelumnya. Mari kita melanjutkan perjalanan, berkata Ki Arya Sidi kepada para sisyanya. Terlihat Ki Arya Sidi bersama para sisyanya telah keluar dari padukuhan itu dan terus melangkah menyusuri pematang sawah yang luas membentang. Padi ini baru berumur 2 pekan, masih lama menunggu waktunya panen, berkata Ki Arya Sidi sambil melihat hamparan sawah yang luas. Akhirnya mereka telah mendekati sebuah bulakan panjang yang sepi. Apakah arah kita menuju bukit di depan kita? Bertanya Wayan Dewa Bayu kepada Ki Arya Sidi. Benar, setelah mendaki bukit itu, kita sudah mendekati Pura Indrakila, berkata Ki Arya Sidi. Namun begitu mereka memasuki bulakan panjang itu, terdengar suara beberapa orang tengah bertempur. Ki Arya Sidi memberi tanda kepada para sisyanya untuk melihat apa yang terjadi di depan mereka dengan cara bersembunyi mengendap di beberapa semak dan alang-alang. Ketika mereka sudah semakin mendekat, ternyata memang telah terjadi sebuah pertarungan yang cukup sengit. Ada 7 orang tengah bertarung. Terlihat ada 1 orang dikeroyok oleh 2 orang. Kita belum dapat menentukan siapakah yang patut kita bela, berkata Ki Arya Sidi perlahan sambil matanya terus mengawasi jalannya pertarungan. Tapi kita dapat terlambat membela mereka yang perlu dibela, berkata Made Dewa Apah penuh kekhawatiran. Kalian tetaplah bersembunyi, aku akan mencoba turun ke arena pertarungan, berkata Ki Arya Sidi yang langsung keluar dari persembunyiannya. Hehehehehehe, ada tontonan yang asyik, berkata Ki Arya Sidi sambil mendekati salah seorang dari 2 orang yang tengah mengeroyok. Orang gila, enyahlah kamu, berkata orang itu merasa terganggu dengan kehadiran Ki Arya Sidi yang berlakon layaknya orang gila. Aku ingin ikut berkelahi, tidak enak melihat 2 orang melawan 1, berkata Ki Arya Sidi sambil tertawa terkekeh-kekeh. Dasar orang gila, berkata salah seorang di antaranya yang langsung melayangkan golok tajamnya ke arah leher Ki Arya Sidi. Gerakan orang itu masih terhitung sangat lambat di mata Ki Arya Sidi. Maka dengan cepat tangan Ki Arya Sidi sudah dapat mencekal pergelangan orang itu.
Dan dengan gaya orang gila betulan, Ki Arya Sidi menubrukkan tubuhnya ke arah orang itu, tentunya dengan sedikit melambari tenaga dalam. Akibatnya cukup mengejutkan, tubuh orang itu langsung terpental bersama terlepasnya golok tajam yang ada di tangannya. Ternyata orang itu tidak mampu bangkit lagi, terlentang di tanah sepertinya sudah pingsan. Melihat kawannya jatuh pingsan, bukan main marahnya orang yang satunya. "Kuhabisi dulu nyawamu orang tua edan," berkata orang itu yang langsung menyerang senjatanya ke arah leher Ki Arya Sidi. Tidak kena," berkata Ki Arya Sidi dengan suara terkekeh mengelak setiap serangan orang itu yang terus mengejarnya merasa penasaran. Kembali Ki Arya Sidi menabrakkan tubuhnya ke arah orang itu, bruk, terdengar suara tubuh saling beradu. Anehnya Ki Arya Sidi masih tetap berdiri, sementara orang yang ditubruknya terjengkang mencium tanah dan tidak bergerak lagi. Orang yang sebelumnya dikeroyok terlihat termangu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, orang tua di dekatnya telah merobohkan kedua lawannya dengan begitu mudah. Namun belum lagi rasa aneh hilang dari perasaannya, orang tua itu telah mendekati dua pertempuran lainnya. Terlihat orang itu seperti wajah orang terlolong tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ternyata Ki Arya Sidi sudah dengan mudahnya merampas semua senjata dari 4 orang yang tengah bertempur. Senjata bagus, berkata Ki Arya Sidi bersama suara tawanya yang terkekeh-kekeh. "Orang tua edan, kembalikan senjataku," berkata seorang yang berwajah garang mendekati Ki Arya Sidi bersama dengan kawannya. Belum sempat kedua orang itu mendekat, Ki Arya Sidi terlihat membalikkan badannya membelakangi mereka. Dan ketika kedua orang itu sudah mendekat untuk menghajar orang tua yang dianggapnya edan itu, maka tiba-tiba saja Ki Arya Sidi berjongkok membelakangi. Apa yang dilakukan oleh Ki Arya Sidi selanjutnya? Dengan tangan menempel di tanah, dua kaki Ki Arya Sidi menendang ke arah belakang tepat menghantam kedua dada lawannya secara bersamaan. Benar-benar sebuah gerakan yang tidak terduga. Kedua orang itu langsung terlempar jatuh terlentang. Dan ternyata kedua orang itu sudah tidak bergerak lagi pingsan untuk waktu yang lama. "Terima kasih Pak Tua Edan, kamu telah mempermudah pekerjaan kami," berkata salah seorang yang telah dibantu oleh Ki Arya Sidi. Sementara kedua kawannya terlihat memeriksa apapun yang terselip di balik pakaian keempat orang lawannya yang tengah pingsan. "Aku mendapatkannya," berkata salah seorang sambil memperlihatkan sebuah kotak perhiasan. "Hehehe, ternyata kalian adalah perampok," berkata Ki Arya Sidi masih bergaya orang gila sambil menggaruk-garuk kepala. "Pak Tua Edan, sekarang pergilah menjauh sebelum kami berubah pikiran untuk membunuhmu," berkata salah seorang di antara mereka yang nampaknya pemimpin dari kedua kawannya. Tidak bisa kalian membunuhku," berkata Ki Arya Sidi sambil tertawa terkekeh-kekeh. "Aku akan membunuhmu," berkata pemimpin perampok itu sambil mengambil sebuah golok yang tercecer di tanah dan langsung menyerang Ki Arya Sidi. Ki Arya Sidi membiarkan golok itu semakin dekat dengan kulit lehernya, maka ketika baru saja golok itu akan menyentuh kulitnya, tiba-tiba saja Ki Arya Sidi bergeser sedikit. Bukan main kagetnya orang itu terbawa tenaganya sendiri condong ke depan. Maka kembali Ki Arya Sidi menabrakkan badannya ke tubuh orang itu yang tentunya dengan sedikit melambari dirinya dengan tenaga dalam. Akibatnya seperti keempat orang lawannya, orang itu terpental terpelanting jatuh pingsan. "Hehehehehehe," tertawa Ki Arya Sidi sambil memberi tanda agar kedua orang yang tersisa maju melawannya. Tapi kedua orang itu menjadi begitu jerih membayangkan dirinya akan ikutan jatuh pingsan bila melawan orang tua yang dianggapnya edan itu. Terlihat bukannya maju melawan, melainkan mundur semakin menjauh dan lari begitu kencang takut dikejar oleh Ki Arya Sidi. "Keluarlah kalian dari persembunyian," berkata Ki Arya Sidi memanggil keempat sisanya. Terlihat keempat sisanya telah keluar dari persembunyiannya dan mendekati Ki Arya Sidi. "Ikatlah orang itu," berkata Ki Arya Sidi kepada Wayan Dewa Bayu. Maka Wayan Dewa Bayu telah mengikat salah seorang perampok yang masih pingsan itu dengan sebuah kulit kayu yang ada tumbuh di sekitar mereka. "Serahkan kotak perhiasan ini kepada salah seorang dari keempat orang itu yang masih pingsan," berkata Ki Arya Sidi sambil mencari tempat persembunyian. Terlihat keempat para sisya tengah menyatukan keempat orang yang pingsan tergeletak di berbagai tempat. Juga seorang perampok yang sudah dalam keadaan terikat. Para sisya tidak perlu menunggu lama, beberapa waktu kemudian orang-orang yang pingsan itu telah terlihat siuman.
"Siapa kalian?" berkata salah seorang yang baru tersadar dari pingsannya kepada para sisya. "Kami kebetulan lewat, dan melihat kalian telah tergeletak di sini," berkata Nyoman Dewa Bayu mewakili ketiga saudaranya. "Di mana orang tua Edan itu?" berkata salah seorang yang lain sambil matanya menyapu semua tempat mencari-cari sementara orang yang dicarinya tidak ditemuinya. "Mungkin maksud Kisanak adalah seorang lelaki yang sudah cukup berumur," berkata Nyoman Dewa Bayu kepada orang itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. "Benar, seorang lelaki tua," berkata orang itu membenarkan. "Apakah kamu melihatnya?" bertanya orang itu kepada Nyoman Dewa Bayu. "Aku melihatnya tengah mengikat orang itu," berkata Nyoman Dewa Bayu sambil menunjuk seorang perampok yang masih terikat. "Orang tua itu juga menitipkan kotak ini kepada kami, katanya ini milik salah seorang di antara kalian," berkata Nyoman Dewa Bayu sambil menyerahkan kotak kepada salah seorang di antaranya. "Terima kasih, ternyata kalian adalah orang-orang jujur," berkata salah seorang kepada para sisya dengan wajah penuh gembira melihat isi di dalam kotak tidak berkurang sedikit pun. Akhirnya salah seorang di antaranya bercerita tentang apa yang terjadi. Berawal dari perjalanan mereka menuju Kademangan Pejeng dalam rangka mengantar saudara mereka yang akan melaksanakan upacara pernikahan. Namun di tengah jalan telah dicegat oleh 3 orang perampok dan juga bertemu dengan orang tua aneh yang telah membuat mereka pingsan hanya dengan membenturkan tubuhnya. "Kami berasal dari Padukuhan Kendal di lereng Bukit Pura Indrakila," berkata orang itu mengakhiri ceritanya. "Kebetulan sekali, tujuan perjalanan kami adalah Pura Indrakila," berkata Made Dewa Apah ikut bicara. "Singgahlah ke tempat kami bila kalian ada waktu, mungkin kami dapat menjamu kalian sebagai ungkapan rasa terima kasih," berkata salah seorang yang terlihat paling muda di antara keempat orang di antaranya. "Kepada orang tua itulah kalian berterima kasih, sementara kami hanya kebetulan lewat," berkata Nyoman Dewa Bayu. "Apakah kalian melihat kemana perginya orang tua yang agak kurang waras itu?" bertanya seorang yang paling tua. "Waktu kami temui katanya akan mengejar 2 orang perampok ke arah sana," berkata Nyoman Dewa Bayu menunjuk sebuah arah. "Syukurlah, berarti kita tidak akan bertemu lagi dengan orang tua itu," berkata salah seorang yang sedari tadi tidak pernah bicara, mungkin masih terbayang bagaimana rasa sakit yang tidak terkira yang telah membuatnya pingsan. Sementara itu Nyoman Dewa Bayu dan ketiga adiknya hanya tersenyum dalam hati mengingat semua ulah gurunya Ki Arya Sidi. "Bagaimana dengan seorang perampok ini?" bertanya Made Dewa Apah meminta pertimbangan. "Biarlah kami yang membawanya untuk diserahkan kepada Ki Buyut di padukuhan terdekat." Demikianlah akhirnya keempat orang itu telah melanjutkan perjalanan mereka sambil membawa seorang tawanan. Ketika keempat orang itu sudah jauh berlalu, maka muncullah Ki Arya Sidi dari persembunyiannya. "Hari ini aku telah salah menilai orang, kukira ketiga orang yang berpakaian ala bangsawan itu adalah orang baik, ternyata perampok tengik," berkata Ki Arya Sidi sambil mengibas-kibaskan pakaiannya yang ternyata banyak dihinggapi semut hitam. "Guru tidak pernah mengajarkan kepada kami jurus gaya katak menendang ke belakang," berkata Ketut Dewa Akesa kepada Ki Arya Sidi. "Itu memang tidak ada dalam jurus perguruan kita," berkata Ki Arya Sidi sambil garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. "Tapi dampak dari jurus itu benar-benar jempolan, 2 orang langsung pingsan," berkata Nyoman Dewa Teja sambil mengangkat jempolnya tinggi-tinggi. "Betul, sebuah jurus maut yang baru kulihat," berkata Wayan Dewa Bayu menambahkan. Sementara itu Ketut Dewa Akesa dengan lincah mencoba meniru gerakan yang mereka sebut sebagai jurus maut itu. Maka tertawalah semuanya melihat gerakan Ketut Dewa Akesa. "Tidak baik memperolok guru sendiri, mari kita melanjutkan perjalanan," berkata Ki Arya Sidi sambil tersenyum mengajak keempat sisyanya melanjutkan perjalanan mereka. Mentari baru saja bergeser sedikit dari puncaknya ketika Ki Arya Sidi dan keempat sisyanya tengah melanjutkan perjalanan mereka yang tertunda. Sementara itu cakrawala langit biru terlihat begitu cerah dipenuhi awan putih berarak tertiup angin seperti gumpalan kapas besar yang terus berubah bentuk. Terlihat mereka akhirnya telah sampai di kaki sebuah bukit yang dipenuhi pohon-pohon kayu yang lebat. Untuk sementara mereka merasa terlindung dari sengatan sinar matahari di siang hari itu. Ki Arya Sidi dan keempat sisyanya telah mendaki bukit itu menembus semak dan alang-alang yang tumbuh di sekitar pohon-pohon besar yang tinggi menjulang. Keadaan di hutan bukit kecil itu begitu teduh dan jalan mereka kadang berliku menghindari semak kayu berduri.
Bukankah ini jalan yang tadi pernah kita lewati, berkata Nyoman Dewataja yang dikenal sangat teliti. Benar, kita telah berputar arah kembali di tempat yang sama, berkata Wayan Dewa Bayu membenarkan ucapan adiknya. Mungkin kita perlu beristirahat membuka bekal kita, berkata Ki Arya Sidi sambil memandang berkeliling. Di pasar aku sempat membeli brem ketan hitam, berkata Made Dewa Apa sambil membuka bekalnya. Pantas kita tersasar berputar-putar di tempat yang sama, berkata Ki Arya Sidi tiba-tiba yang membuat semua mata para sisya tertuju kepadanya memandang penuh pertanyaan. Ki Arya Sidi pun akhirnya bercerita bahwa orang tuanya wanti-wanti mengingatkan agar tidak membawa brem ketan hitam bila akan melakukan perjalanan jauh. Pada suatu waktu diam-diam dirinya membawa brem ketan hitam dari rumah ketika akan melakukan sebuah perjalanan jauh bersama ayahnya. Hal yang aneh pun terjadi, mereka berdua tersesat di sebuah hutan yang sering mereka lalui hingga hari senja mereka berdua tidak juga menemukan jalan keluar. Marah besar ayahku ketika mengetahui bahwa aku membawa brem ketan hitam dalam perjalanan, berkata Ki Arya Sidi. Apa yang dilakukan ayah guru pada saat itu, bertanya Ketut Dewa Akesa sepertinya penasaran. Ayahku mengambil sebagian brem ketan hitamku dan melemparkannya ke 4 penjuru, berkata Ki Arya Sidi. Kata ayahku para makhluk halus sangat menyukai brem ketan hitam, itulah sebabnya mereka menahan kita, berkata Ki Arya Sidi menjelaskan. Wayan Dewa Bayu, Made Dewa Apa, Nyoman Dewateja dan Ketut Dewa Akesa merasakan bulu tengkuknya berdiri mendengar cerita Ki Arya Sidi, sepertinya merasakan ada makhluk halus yang berdiri di dekat mereka. Sambil tersenyum Ki Arya Sidi mengambil sedikit brem ketan hitam milik Made Dewa Apa dan melemparkannya ke 4 penjuru arah. Silahkan kalian menikmati dan jangan ganggu kami lagi, berkata Ki Arya Sidi setelah melemparkan brem ketan hitam di 4 penjuru. Setelah itu Ki Arya Sidi mempersilahkan keempat sisyanya untuk menikmati bekal yang mereka bawa. Perut keempat bersaudara itu ternyata memang sudah cukup lapar setelah setengah harian berjalan, maka terlihat mereka benar-benar menikmati bekal makanan mereka. Setelah beristirahat yang cukup, akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Entah apa karena para makhluk halus hutan itu sudah kebagian brem ketan hitam, atau karena mereka sudah cukup beristirahat. Perjalanan mereka tidak berputar-putar lagi tapi dapat melintasi bukit itu dan telah sampai di kaki bukit tempat Pura Indrakila berdiri. Mereka tidak singgah di padukuhan yang mereka lewati tapi langsung mendaki bukit Pura Indrakila karena hari sudah mendekati senja. Akhirnya di ujung senja mereka telah sampai di Pura Indrakila. Selamat datang di Pura Indrakila, berkata Mahesa Amping menyambut kedatangan Ki Arya Sidi bersama keempat sisyanya. Setelah menyampaikan berita keselamatan masing-masing, mereka pun bercerita sepanjang perpisahan di antara mereka. Guruku menemukan sebuah jurus maut di perjalanan, namanya jurus katak menendang ke belakang, berkata Ketut Dewa Akesa kepada Mahesa Amping. Semua tertawa ketika Ki Arya Sidi menjelaskan apa yang dimaksud dengan jurus katak menendang ke belakang. Diam-diam Mahesa Amping melihat Ketut Dewa Akesa seperti cermin dirinya ketika masih kecil, mempunyai otak yang cukup encer dan bakat yang baik. Mahesa Amping diam-diam mulai menyukai anak kecil ini. Pembicaraan pun seketika terhenti manakala seorang lelaki tua yang bertugas melayani di balai guru itu muncul sambil membawa minuman hangat dan setumpuk ubi rebus. Sementara itu waktu terus berlalu, malam telah menyelimuti balai guru itu yang hanya diterangi cahaya 2 buah pelita. Ki Made Rangu akan mengantar kalian untuk beristirahat, berkata Mahesa Amping sambil masuk ke dalam memanggil Ki Made Rangu mengantar 4 bersaudara itu beristirahat di tempat yang telah ditentukan untuk para sisya di Pura Indrakila itu. Mudah-mudahan mereka dapat cepat berbaur bersama para sisya lainnya, berkata Empu Dangka ketika keempat sisya itu telah diantar oleh Ki Made Rangu ke tempatnya beristirahat. Kehadiran mereka mungkin bisa memecut semangat para sisya yang ada sebelumnya, karena mereka sudah berlatih lebih lama, berkata Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi dan Empu Dangka. Seekor burung celepuk terdengar berbunyi dari pohon asam di samping balai guru, suaranya terdengar lagi di tempat yang semakin jauh. Sementara itu angin malam semilir menggoyangkan api pelita menjadikan cahaya di pendapa balai guru seketika menjadi buram. Nampaknya Ki Arya Sidi sudah lelah mengantuk, berkata Empu Dangka sambil tersenyum kepada Ki Arya Sidi yang terlihat memang sudah begitu lelah mengantuk. Akhirnya mereka pun telah masuk ke dalam biliknya masing-masing untuk beristirahat.
Ki Arya Sidi sudah langsung terlelap tidur, sementara itu Mahesa Amping masih belum dapat memejamkan, diawali bayangan Ketut Dewa Akesa yang lucu, angan Mahesa Amping melayang jauh sampai ke tanah Melayu di mana istri tercintanya Dara Jingga ada di sana. Terlihat Mahesa Amping tersenyum sendiri, namun tidak lama kemudian yang terdengar adalah suara keluar masuk nafasnya yang halus beraturan. Mahesa Amping pun akhirnya sudah jauh tertidur pulas. Sementara itu sang malam terus menyusup selimut kegelapannya dan bumi telah terjaga dari mimpinya manakala terdengar lirih dari jauh suara ayam jantan bersahut-sahutan semakin mendekat. Aku akan melaksanakan pemilahan para sisya menjadi 3 kelompok, berkata Mahesa Amping menyampaikan sebuah rencananya kepada Ki Arya Sidi dan Empu Dangka. Aku setuju, dengan demikian akan mempermudah dalam pembinaannya, berkata Ki Arya Sidi menyukai rencana Mahesa Amping. Maka pada pagi hari itu Mahesa Amping memberitahukan perihal pemilahan itu kepada semua para sisya. Mahesa Amping langsung menguji satu persatu para sisya di Pura Indrakila itu untuk menentukan di tingkat mana mereka ditempatkan. Keempat bersaudara dari Padepokan Panca Agni pun tidak lepas dari pengujian itu meski mereka telah berlatih lebih matang dibandingkan dengan para sisya di Pura Indrakila. Ketika Ketut Dewa Akesa masuk ke sanggar tertutup untuk melakukan sebuah ujian pemilahan, diam-diam Mahesa Amping mengagumi ketangkasan anak kecil itu. Mahesa Amping melihat Ketut Dewa Akesa tidak tertinggal jauh dibandingkan ketiga saudaranya yang sudah terlebih dahulu masuk dalam ujian pemilahan. Anak ini hanya kalah sedikit dalam hal tenaga, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka dan Ki Arya Sidi yang tengah melihat Ketut Dewa Akesa tengah melakukan gerakan jurus perguruannya. Bagaimana menurutmu suasana di Pura Indrakila ini, berkata Mahesa Amping kepada Ketut Dewa Akesa yang telah menyelesaikan semua ujian pemilahan di sanggar tertutup. Sangat menyenangkan, tidak sepi sebagaimana di Bukit Pejeng, berkata Ketut Dewa Akesa. Mahesa Amping tersenyum mendengar jawaban Ketut Dewa Akesa dan mempersilahkan Ketut Dewa Akesa keluar dari sanggar tertutup agar peserta lainnya dapat segera masuk. Akhirnya seluruh sisya telah melakukan ujian pemilahan, sebuah ujian yang sangat ketat karena bukan hanya dilihat penguasaan jurus, tapi bagaimana mengatur pernafasan yang baik serta kemahiran mereka dalam hal kekuatan dan keseimbangan di atas alat peraga yang ada di sanggar itu. Sekarang kalian boleh beristirahat, besok aku akan menyampaikan pengumuman ujian pemilahan ini, berkata Mahesa Amping yang mempersilahkan para sisya untuk beristirahat. Bukan main gembiranya para sisya bahwa hari itu mereka tidak perlu berlatih sampai senja. Sementara itu matahari terlihat telah bersembunyi di balik kerimbunan daun dan dahan pohon rengat yang tumbuh di sisi barat sanggar. Suasana menjadi begitu teduh. Mari kita kembali ke pendapa untuk membicarakan hasil dari ujian pemilahan ini, berkata Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi dan Empu Dangka. Akhirnya 24 sisya di Pura Indrakila itu telah dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok sesuai dengan tingkat tataran ketangkasan yang mereka miliki. Pada keesokan harinya, telah diumumkan kepada para sisya di kelompok mana mereka ditempatkan. Ternyata Wayan Dewa Bayu dan ketiga adiknya masuk dalam kelompok pertama. Aku telah mengumumkan kepada kalian hasil dari ujian pemilahan ini, adakah di antara kalian yang merasa keberatan, bertanya Mahesa Amping kepada para sisya di sanggar terbuka. Ternyata dari kelompok kedua ada yang mengacungkan tangannya, badan sisya itu terlihat agak bongsor seusia Wayan Dewa Bayu. Maaf guru, aku sangsi apakah anak kecil itu lebih baik daripada kami, berkata pemuda itu sambil menunjuk kepada Ketut Dewa Akesa. Mahesa Amping tersenyum memandang pemuda itu yang dikenalnya bernama Puturi Sangkamasa yang berasal dari Pura Lempuyang. Saudaramu Puturi Sangkamasa telah mencontohkan kepada kalian keberaniannya menyampaikan kejujuran perasaannya, itulah sikap jiwa satria yang merdeka, berkata Mahesa Amping yang disambut sorak para sisya sambil mengeluh-elukan sikap Puturi Sangkamasa. Adakah di antara kalian yang masih keberatan dengan hasil ujian ini selain Puturi Sangkamasa? Berkata lagi Mahesa Amping setelah suara para sisya sudah agak mereda. Terlihat tidak ada satupun yang mengangkat tangan. Penilaianku atas diri kalian tidak mengenal pilih kasih. Mari kita buktikan apakah Puturi Sangkamasa lebih baik dari saudaranya Ketut Dewa Akesa, berkata Mahesa Amping sambil meminta Puturi Sangkamasa dan Ketut Dewa Akesa tampil maju ke depan. Terlihat Ketut Dewa Akesa dan Puturi Sangkamasa sudah maju ke depan dan saling berhadapan.
Diam-diam Mahesa Amping mengagumi sikap Ketut Dewa Akesa yang nampak begitu tenang, sementara itu sikap Puturi Sangkamasa sangat meremehkan anak yang lebih muda di hadapannya. "Bersiaplah saudara kecilku," berkata Puturi Sangkamasa kepada Ketut Dewa Akesa. "Sejak berdiri di sini aku sudah siap," berkata Ketut Dewa Akesa dengan sedikit senyumnya. Maka belum habis Ketut Dewa Akesa berbicara, sebuah tendangan telah meluncur dari kaki kanan Puturi Sangkamasa. Ketut Dewa Akesa sangat hafal sekali dengan jurus serangan itu, belum lagi kaki itu menyentuh tubuhnya, terlihat Ketut Dewa Akesa melompat ke samping dengan berbarengan sebuah tangannya yang mungil telah bergerak berlawanan arah memukul pinggang lawannya. Tidak terpikir lawan kecilnya mampu mengelak dan balas menyerang membuat Puturi Sangkamasa agak kaget dan langsung menjatuhkan dirinya ke samping bergelinding dan dengan cekatan telah berdiri kembali dengan wajah yang tidak percaya atas apa yang dapat dilakukan oleh saudara kecilnya itu yang baru datang bergabung di Pura Indrakila. Dari pembukaan serangan itu Puturi Sangkamasa sudah mulai sadar bahwa anak kecil di hadapannya itu ternyata sudah cukup terlatih. "Jangan berbangga dulu saudara kecilku, kita baru mulai," berkata Puturi Sangkamasa sambil melangkah mendekati Ketut Dewa Akesa langsung melancarkan pukulan jurus berantai. 3 kali diserang, 3 kali Ketut Dewa Akesa mengelak. Namun di akhir serangan itu Ketut Dewa Akesa telah balik membalas serangan itu. Ternyata Puturi Sangkamasa mulai berhati-hati dan mulai membuat perhitungan yang matang tidak lagi menganggap Ketut Dewa Akesa dengan sebelah mata. Maka duel pertarungan di antara mereka menjadi begitu seru dan menegangkan. Mahesa Amping yang menyaksikan pertarungan itu terlihat penuh senyum. Diam-diam mengagumi ketenangan Ketut Dewa Akesa dan penguasaan mengendalikan pernafasannya, sementara itu dilihatnya Puturi Sangkamasa terlalu boros, mengumbar kekuatan dan tenaganya. 30 jurus telah berlalu, mereka terlihat saling menyerang dan balas menyerang. Sepertinya mereka sudah sangat hafal betul dan dapat membaca langkah lawannya. Pertarungan pun semakin seru dan menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik. Terlihat Mahesa Amping masih tersenyum. Ketut Dewa Akesa telah menguasai olah pernafasannya dengan baik, berkata Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi yang berada di dekatnya melihat Ketut Dewa Akesa masih tetap penuh tenaga, sementara Puturi Sang Akesa sudah basah seluruh tubuhnya dengan keringat yang terus mengalir deras. "Anak itu seperti seekor tikus cerdik tengah menggoda seekor kucing besar," berkata Ki Arya Sidi penuh kebanggaan. Pukulan Puturi Sangkamasa sudah mulai mengambang lemah, berbisik perlahan Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi. "Kesabaran anak itu sudah tinggal memetik panen," berkata Empu Dangka yang ikut memberikan tanggapan mendengar bisik-bisik antara Mahesa Amping dan Ki Arya Sidi. Ternyata penilaian ketiga orang piawai dalam ilmu kanuragan ini tidak meleset jauh. Terlihat Puturi Sangkamasa memang sudah semakin lemah. Sementara itu Ketut Dewa Akesa memang sudah menanti kesempatan itu cukup lama. Maka pada sebuah serangan beruntun yang dilakukan oleh Ketut Dewa Akesa agak terlambat untuk dihalau dan dielakkan. Maka perut, pinggang dan pangkal pahanya telah merasakan pukulan dan tendangan yang kuat dari Ketut Dewa Akesa. Puturi Sangkamasa terlihat terhuyung ke samping dengan nafas yang hampir putus merasakan kerasnya pukulan Ketut Dewa Akesa pada bagian perutnya. Terlihat Ketut Dewa Akesa hanya berdiri dan tidak menyusul Puturi Sangkamasa dengan serangan lainnya. "Aku menyerah," berkata Puturi Sangkamasa sambil masih memegangi perutnya dengan kedua tangannya. Kali ini bukan merasakan pukulan di perutnya, tapi merasakan nafasnya sudah menjadi megap dan tersengal-sengal. "Berbaringlah lurus di tanah, nafasmu akan kembali normal," berkata Ketut Dewa Akesa sambil mendekati Puturi Sangkamasa membantunya berbaring di tanah. Dengan beberapa kali tarikan nafas panjang, Puturi Sangkamasa merasakan nafasnya mulai kembali teratur. "Apakah kamu sudah merasa baik kan?" berkata Mahesa Amping yang datang mendekati Puturi Sangkamasa dengan berjongkok di sisinya. "Kubantu kamu berdiri," berkata kembali Mahesa Amping sambil menarik tangan pemuda itu. "Terima kasih guru, hari ini aku mendapat pelajaran yang sangat begitu mahal," berkata Puturi Sangkamasa yang sudah berdiri sambil mengusap peluh di wajahnya. "Apa yang kamu dapatkan?" bertanya Mahesa Amping kepada Puturi Sangkamasa dengan senyum penuh kasih sayang. "Menabung tenaga," berkata Puturi Sangkamasa perlahan. Mahesa Amping mempersilahkan Ketut Dewa Akesa dan Puturi Sangkamasa ke tempatnya masing-masing. "Hari ini saudaramu Puturi Sangkamasa sudah tidak sangsi lagi atas penilaiannya pada Ketut Dewa Akesa.
Pemilahan yang aku lakukan adalah agar kalian dapat memacu diri lebih baik lagi, berkata Mahesa Amping kepada para sisya. Demikianlah hari-hari Mahesa Amping dibantu Empu Dangka dan Ki Arya Sidi telah membimbing para sisya di Pura Indrakila. Pemilahan dua kelompok ternyata telah mempermudah dalam pembinaan serta mempercepat proses pematangan dan peningkatan yang dirasakan langsung oleh para sisya satu persatu. Sementara itu ada rencana dari Mahesa Amping dan Empu Dangka untuk melepaskan pembinaan para sisya sepenuhnya kepada Ki Arya Sidi. Itulah sebabnya Mahesa Amping dan Empu Dangka sering mencari alasan untuk meninggalkan Pura Indrakila antara 2-3 hari. Biasanya Mahesa Amping dan Empu Dangka melanglang ke berbagai tempat di Bali Dwipa melaksanakan tugas sandinya menilai setiap keadaan di setiap tempat. Ki Arya Sidi dan Ki Jaranwaha dapat kita rangkul sebagai kawan, manakala rencana penguasaan Bali Dwipa ini benar-benar akan dilakukan, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping dalam perjalanan pulang menuju Pura Indrakila setelah melanglang ke berbagai tempat di Bali Dwipa. Yang perlu dijelaskan kepada Ki Jaranwaha dan Ki Arya Sidi adalah maksud dan tujuan penguasaan Singasari atas Bali Dwipa tidak semata perluasan kekuasaan, tapi sebuah tugas suci mengembalikan setiap pura di Bali Dwipa sebagai payung rohani umatnya, berkata Mahesa Amping. Semoga mereka dapat menerimanya dengan hati terbuka, berkata Empu Dangka penuh harapan. Selama ini kulihat mereka punya pandangan yang sama, berkata Mahesa Amping. Pada saatnya kita harus jujur tentang keberadaan kita sebenarnya, berkata Empu Dangka. Sementara itu hari sudah terang, matahari sudah mulai merambat naik ke puncaknya ketika Mahesa Amping dan Empu Dangka telah tiba di Balai Guru setelah 4 hari pergi melanglang. Kali ini kalian melanglang lebih lama, berkata Ki Arya Sidi yang menyambut mereka di pendapa Balai Guru. Setelah menyampaikan keselamatan masing-masing, mereka pun saling bercerita tentang berbagai hal. Dari hari ke hari, perkembangan para sisya terus meningkat, berkata Ki Arya Sidi bercerita tentang para sisya di Pura Indrakila. Kulihat pada dasarnya mereka adalah anak-anak muda yang berbakat, berkata Mahesa Amping menanggapi perkataan Ki Arya Sidi. Pembicaraan mereka terputus manakala Ki Maderangu keluar dari pintu sambil membawa makanan dan minuman. Terlihat Mahesa Amping tengah menuang kendi air ke dalam mangkuknya. Makan siang yang nikmat, berkata Empu Dangka menatap hidangan yang ada. Selama melanglang kalian pasti jarang mendapatkan hidangan yang lengkap, berkata Ki Arya Sidi penuh senyum. Demikianlah, mereka terlihat tengah menikmati hidangan yang dibawa Ki Maderangu dengan penuh kegembiraan. Setelah beristirahat yang cukup, mereka bermaksud turun ke sanggar. Namun rencana mereka tertahan manakala terlihat 3 orang mendekati pendapa Balai Guru. Ternyata yang datang adalah Raja Indrakila bersama 2 orang pengawalnya. Mudah-mudahan kedatanganku tidak mengganggu, berkata Raja Indrakila dengan penuh senyum naik ke atas pendapa. Adalah sebuah karunia kehadiran Tuan Baginda ke tempat kami, berkata Ki Arya Sidi mewakili 2 orang sahabatnya. Beberapa hari yang lalu aku dapat kabar bahwa kalian telah pergi melanglang, berkata Raja Indrakila ketika sudah duduk bersama di pendapa Balai Guru. Hanya sekedar mengganti suasana biar tidak jenuh terlalu lama di sebuah tempat, berkata Empu Dangka kepada Raja Indrakila. Apa yang kalian dapatkan selama melanglang di Bali Dwipa? Bertanya Raja Indrakila yang telah mulai banyak mengenal Mahesa Amping dan Empu Dangka. Kami melihat sepanjang pesisir Bali Dwipa telah dipenuhi para saudagar dari tanah Hindu, berkata Empu Dangka sambil menatap Raja Indrakila untuk mengetahui sejauh mana pandangannya mengenai hal itu. Terlihat Raja Indrakila menarik nafas dalam. Bahkan mereka saat ini telah merambah ke daratan, berkata Raja Indrakila menyambung perkataan Empu Dangka. Mereka mendapat tempat tersendiri di Pura Besaki, berkata Mahesa Amping ikut menyampaikan tanggapannya. Aku tidak sepaham dengan Raja Adi Dewa Lancana dari Pura Besaki atas kebijakannya menjalin kerjasama hanya kepada para saudagar dari tanah Hindu. Kebijakan sepihak yang dapat membunuh kemerdekaan untuk berdagang kepada siapapun, berkata Raja Indrakila menyampaikan pendapatnya. Kebijakannya juga telah membentur para pedagang dari tanah Singasari, berkata Mahesa Amping menambahkan sepertinya memancing pandangan yang lebih luas dari Raja Indrakila. Itulah yang kukhawatirkan akan terjadi, Raja Singasari akan mengirim pasukannya yang terkenal kuat ke Bali Dwipa ini, berkata Raja Indrakila penuh kekhawatiran. Bila Raja Singasari datang ke Bali Dwipa untuk mengembalikan kemerdekaan perdagangan, di manakah Tuan Baginda akan berpihak,
bertanya Empu Dangka kepada Raja Indrakila. Aku berpihak pada Singasari bila mana hal itu terjadi, berkata Raja Indrakila penuh kepastian. Keberpihakan Tuan Baginda berarti berseberangan dengan Raja Adidewa Lancana dari Pura Besaki, berkata Empu Dangka kepada Raja Indrakila. Aku siap menghadapi apapun selama keberpihakanku kepada sebuah kebenaran, berkata Raja Indrakila penuh keberanian. Perkataan dan pernyataan Tuan Baginda telah didengar langsung oleh seorang perwira tinggi dari Singasari, berkata Empu Dangka penuh senyum. Raja Indrakila dan Ki Aryasidi sepertinya belum menangkap arah perkataan Empu Dangka. Aku belum dapat menangkap apa yang Empu Dangka maksudkan, bertanya Ki Aryasidi kepada Empu Dangka penuh ketidakmengertian. Mahesa Amping yang kalian kenal selama ini adalah seorang perwira tinggi kerajaan Singasari, berkata Empu Dangka perlahan penuh senyum. Semua mata tertuju kepada Mahesa Amping, sepertinya berharap dari bibirnya menyampaikan sebuah pernyataan. Berita tentang para saudagar dari tanah Hindu yang telah menguasai sepanjang pesisir Balidwipa telah sampai ke Istana Singasari. Itulah sebabnya aku diutus langsung oleh Raja Kertanegara untuk membuktikan tentang kebenaran berita itu, berkata Mahesa Amping membenarkan pernyataan Empu Dangka. Maafkan bila selama ini aku telah menyembunyikan jati diriku yang sebenarnya, berkata Mahesa Amping kepada Ki Aryasidi dan Raja Indrakila. Aku merasa gembira, akhirnya Raja Besar dari Singasari menaruh perhatiannya di Balidwipa ini, berkata Raja Indrakila. Peperangan pasti akan terjadi, namun aku akan memberikan beberapa pertimbangan dari Raja Kertanegara agar tidak terjadi banyak korban dari pihak manapun, berkata Mahesa Amping. Terima kasih, aku yakin dari pengamatanmu selama ini bahwa tidak semua tempat di Balidwipa ini untuk diperangi, berkata Raja Indrakila. Tuan Baginda benar, kami hanya ingin mengembalikan Balidwipa sebagai daerah perdagangan yang merdeka. Yang kami akan perangi adalah penguasa Pura Besaki dan para saudagar dari tanah Hindu yang selama ini telah mengaburkan kekuasaan sebuah pura pada tempatnya, berkata Mahesa Amping. Aku yakin kamu adalah orang kepercayaan khusus dari Raja Kertanegara, semoga beliau mendengar nasihatmu, berkata Raja Indrakila yang diam-diam merasa bangga bahwa di hadapannya adalah seorang utusan Raja Kertanegara yang namanya sudah banyak didengar begitu besar. Tuan Baginda tidak perlu khawatir untuk hal itu, karena di hadapan kita sendiri adalah orang yang sangat dihormati oleh Sri Baginda Maharaja Singasari, berkata Mahesa Amping sambil melemparkan pandangan matanya ke arah Empu Dangka yang hanya sedikit tersenyum. Bersambung ke bab 21. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.